Jumpa lagi dengan Tekno Review. Ini adalah Samsung M14 5G. HP ini adalah penerus dari seri M13 5G yang dirilis tahun lalu. Dan apakah Samsung M14 5G ini bisa memanaskan persaingan di kelas menengah bulan ini? Pasalnya, banyak brand juga mengeluarkan smartphone di kelas yang sama. Mari kita bedah dari Samsung M14 5G. Dan mari kita ke poin yang pertama. Untuk varian terendah Samsung M14 ini ada di harga 2,8 juta dengan RAM 4GB dan internal 64GB. Dan untuk varian 4128 ada di harga 3 juta. Dan varian tertinggi ada di harga 3,3 juta dengan RAM 6GB dan internal 128GB. Dan untuk opsi warna ada 3 pilihan, yaitu blue, silver, dan dark blue. Dan untuk isi paket pembelian sepertinya hanya ada paket dokumen, SIM ejector, dan kabel Type-C. Tetapi kabarnya setiap pembelian Samsung M14 ini akan mendapatkan bonus charger. Tapi ya anggap saja tidak ada, karena bonus itu biasanya tidak seperti built-in di dalam paket box pembelian. Jadi sayang, saya harus mengatakan Anda harus mempersiapkan uang tambahan lagi untuk mempersiapkan charger, tempered glass, dan soft case. Oke, lanjut ke poin kedua. Untuk backdoor dan frame jelas terbuat dari plastik. Ya, kita maklumi karena HP ini masih di kelas 2,8 jutaan dan brand Samsung lagi. Oke, lanjut. Untuk dimensi memiliki tinggi 166 mm, lebar 77 mm, dan ketebalan ada di 9,4 mm, dengan bobot di 206 gram. Dan HP ini tergolong berat dan tebal. Oke, di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume. Di sisi atas ada mikrofon. Di sisi kiri ada SIM tray non-hybrid. Di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, mikrofon, speaker, dan USB-C. Dan untuk desain HP ini terbilang flat, tapi melengkung di setiap framenya. Untuk sektor layar, Samsung M14 ini masih menggunakan panel IPS 6,6 inch dan beresolusi Full HD+, dan refresh rate ada di 90 Hz. Lalu di atas layar HP ini ada earpiece dan kamera tetes air. Dan HP ini masih mono speaker. Dan untuk bezel terlihat tebal juga. Jadi feel saat memakai M14 ini di layar depan sangat kurang. Oke, lanjut ke performa. Di sektor performa, Samsung M14 ini menggunakan chipset Exynos 1330 dengan fabrikasi 5 nanometer dan dipadukan dengan GPU Mali G68 MP2. Untuk OS menggunakan One UI 0.5 dan start di Android 13. Oke, kita akan lihat performa dari M14 ini di Antutu 9. Samsung M14 ini mendapatkan skor di 401 ribuan, dan untuk Geekbench 5 mendapatkan skor 759 dan 2057 di multicore. Dan untuk 3D Mark Wildlife Stress ada di angka 99,6%. Sepertinya Samsung M14 ini condong ke performa dan kestabilan. Dan kita akan masuk ke real game-nya. Di PUBGM sayangnya masih di 30 fps yang artinya smooth high. Di Subway Surf lancar di 90 fps. Di Mobile Legends sebenarnya ada pilihan di 90 fps. Tetapi saat dimainkan frame yang didapat hanya 60 fps. Jadi bisa dikatakan Mobile Legends juga 60 fps. Oke, kita lanjut ke faktor kamera. Samsung M14 ini menggunakan 3 kamera. Kamera utama beresolusi 50 megapiksel dan sebenarnya kamera bonus yang kedua beresolusi 2 megapiksel makro dan kamera bonus ketiga beresolusi
2 megapiksel depth. Dan sayang perekaman masih di 1080p 30 fps. Dan untuk kamera depan beresolusi 13 megapiksel dan perekaman masih sama di 1080p 30 fps. Dan ini adalah sampel foto dari Samsung M14 5G. Oke, kita akan masuk ke kelebihan dari Samsung M14 5G ini. Pertama, Exynos 1330 yang tergolong lumayan untuk segi performa dan ketahanan baterai. Kamera selfie bagus, game ringan masih bisa dimainkan dengan nyaman, walaupun berjam-jam karena chipset ini tergolong adem dan baterai juga irit. Masih ada audio jack, SIM non-hybrid, dan SD card bisa ditambahkan sampai 1 TB. Baterai irit di 6000 mAh dan pengecasan di 25 watt. Dan kita akan masuk ke kelemahan atau kekurangan dari Samsung M14 ini. Jelas, box pembelian terbilang belum lengkap. Jadi Anda harus menyisihkan uang lagi. Feel pemakaian saat di layar sangat kurang nyaman karena bezel yang sangat-sangat tebal dan masih tetes air. Padahal brand sebelah sudah Pansul. Oke, HP juga tergolong tebal dan berat dan masih mono speaker. Jadi, untuk siapa Samsung M14 ini? Dilihat dan dipilah-pilih, sebenarnya Samsung M14 ini menonjol di kestabilan dan keiritan baterai. Jadi, jika Anda adalah user suka bermain game atau suka bermain HP dengan lama-lama, mungkin Samsung M14 ini patut untuk dipertimbangkan karena ketahanan baterai yang sangat irit. Jadi Anda tidak perlu mengecas seperti sebelah. Dan selebihnya adalah kekurangan M14. Layar masih IPS, masih bezel tebal, feel genggam yang sangat kurang. Tapi ya sudahlah, di harga 2,7 jutaan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Dan kelebihannya ada satu lagi, yaitu kamera selfie yang sangat bagus. Gimana menurut Anda? Saya Tekno Review, see you. Ini dislike jika tidak suka, dan mari diskusi di kolom komentar. See you.